Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur pada Allah. Salam dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik anak-anakku sekalian, kita siapkan dulu buku tematiknya ya dan juga alat tulisnya ya, dan kita duduk rapih di meja belajar kita. Ya, semoga hari ini penuh dengan semangat ya, dan juga Allah berikan kemudahan dalam memahami pelajaran hari ini. Nah, baik. Kita baca di halaman 48. Kita sudah masuk ya ke tema 3A, subtema ke-2 ya. Pembelajaran ketiga dan 4. Halaman 48. Nah, makanan bergizi ya yang seimbang dapat mempengaruhi faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan dikatakan bergizi jika mengandung zat gizi yang diperlukan tubuh. Makanan dikatakan seimbang jika jumlahnya mencukupi. Nah, kita baca ya teks yang ada di halaman 48 untuk lebih mengetahui tentang makanan bergizi seimbang. Nah, zat dalam makanan bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang merupakan makanan yang mengandung semua zat yang dibutuhkan oleh tubuh sesuai dengan kebutuhan. Zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh adalah karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat merupakan sumber tenaga bagi tubuh. Jenis makanan yang banyak mengandung karbohidrat terdapat pada tumbuhan, biji-bijian, dan umbi-umbian. Seperti padi, jagung, sagu, umbi-umbian. Makanan yang mengandung karbohidrat biasanya dijadikan sebagai makanan pokok. Protein secara khusus berperan dalam proses pertumbuhan. Protein juga dibutuhkan untuk memperbaiki bagian tubuh yang rusak. Protein dapat ditemukan dalam berbagai jenis bahan makanan, seperti daging, ikan, telur, kelapa, susu, dan kacang-kacangan. Lemak juga berperan sebagai sumber energi. Selain sumber energi, lemak diperlukan tubuh untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap hangat. Lemak terbagi menjadi lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Nah, lemak jenuh itu banyak terdapat pada makanan yang berasal dari hewan seperti daging dan mentega. Sementara lemak tak jenuh banyak terdapat pada makanan yang berasal dari tumbuhan seperti sayur mayur, minyak goreng, dan kelapa. Vitamin dan mineral merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi seluruh makhluk hidup. Vitamin dan mineral bermanfaat untuk menjaga daya tahan dan kesehatan tubuh. Vitamin terdapat hampir pada semua makanan. Misalnya, vitamin A ya untuk menjaga kesehatan mata terdapat pada wortel. Nah, vitamin C untuk menjaga kesehatan gusi dan pembuluh darah serta mencegah flu terdapat pada buah jeruk. Nah, vitamin D untuk membantu penyerapan kalsium pada sistem pencernaan. Ya, terdapatnya pada susu. Selain zat gizi, makhluk hidup juga memerlukan air. Bagi makhluk hidup, air berfungsi sebagai pelarut zat-zat yang diperlukan tubuh. Air yang kita perlukan berasal dari air minum dan sebagian dari makanan kita, terutama buah dan sayuran. Nah, ternyata banyak ya makanan yang bergizi ya, kemudian yang berprotein juga ya yang ada di sekitar kita. Jadi sudah semestinya anak-anak semuanya memakan makanan yang bergizi supaya tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, ayo gambarkan contoh menu sarapan yang baik bagi pertumbuhan dan perkembanganmu ya. Berilah keterangan pada gambar yang kamu buat. Ya, misalkan ya contoh menu sarapan apa ya yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan kita, seperti makanan 4 sehat 5 sempurna, dan isinya apa aja tuh? Ya, ada susu, buah ya, kemudian ada karbohidratnya, protein ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lihat lagi di halaman 50 ya, ada ya gambar ya, orang yang sedang menari. Nah, selain mengonsumsi makanan bergizi seimbang, melakukan olah tubuh juga penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuhmu. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu pernah berlatih gerakan kuat dan lemah pada tangan dalam tarian. Coba ingat-ingat kembali gerakan tersebut selanjutnya. Nah, selanjutnya berlatih gerakan lainnya. Perhatikan gambar berikut.
Yang pertama, tangan kanan ke atas, tangan kirinya ke pinggang. Lakukan secara bergantian. Kemudian yang kedua, kedua tangan diangkat, lalu diturunkan secara bergantian. Yang ketiga, tangan kanan dan kiri dilenggangkan ke depan secara bergantian. Nah, coba lakukan gerakan tersebut dalam hitungan ya. Nah, lakukan bersama temanmu dengan kompak, lakukan variasi gerakan lemah dan kuat. Setelah itu berlatihlah gerakan-gerakan tangan yang telah kamu pelajari ya dalam suatu tarian. Nah, jadi ini ya, jadi tarian ada 3 gerakan tadi ya. Yang pertama tangan ke atas, yang kanan ke atas, tangan kirinya di pinggang ya. Kemudian kedua tangannya diangkat, diturunkan perlahan ya. Kemudian tangan kanan dan kiri itu dilenggangkan ke depan secara bersamaan. Nih, ada gambar ini. Ini tari apa ya anak-anakku sekalian? Ya, ada yang tahu nggak nih? Ya, betul. Ini namanya tari saman. Dari mana? Dari Aceh. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini ada soal matematika ya. Seorang petani memiliki perkebunan yang sangat luas. Ia menanami kebunnya dengan tanaman singkong. Ia sudah menanam 1.250 batang singkong. Nah, beberapa waktu kemudian ia menanam lagi 1.950 batang singkong. Nah, berapa batang singkong yang sudah ditanam petani tersebut? Nah, jadi tinggal dijumlahkan saja ya. Jadi 1.250 yang pertama ya, kemudian menanam lagi 1.950. Nah, ini dia ya. Nah, contohnya kita lihat kemarin ya contoh dalam penjumlahan teknik menyimpan ya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Dan 5 ditambah 5 sama dengan 0. Nah, satunya kemana Ustadz? Ya, kita simpan satunya ya di angka ratusan. Nah, di sini ya. Jadi, 9 tambah 2, nah 9 tambah 2 yaitu 11. 11 ditambah simpanan tadi jadi 12. Nah, 12 juga masih nih, nggak bisa ditulis langsung 12 ya. Duanya saja, nah angka depannya kita masukkan lagi di angka yang ribuan di pertama ya. Nah, berarti kita hitung lagi, boleh dari sini dari atas nih ya. Satu simpanannya kita hitung 1 ditambah 1 2, 2 ditambah 1 3 ya. Jadi totalnya ada 3.200 batang singkong ya. Cukup mudah ya cara penjumlahan dengan teknik menyimpan. Silakan dipraktekkan di rumah supaya lebih terbiasa lagi ya menghitung penjumlahan dengan skala ribuan. Semoga Allah memudahkan ya nak. Nah, sekarang kita masuk kepada pembelajaran keempat. Ya, sepulang sekolah, Nina disambut ibunya. Ibu Nina sudah menyiapkan menu makan siang. Setelah berganti pakaian dan mencuci tangannya, Nina segera menghampiri ibunya di meja makan. Nina melihat berbagai masakan di meja makan. Ada nasi, ikan goreng, tempe, dan tahu goreng, sayur sup, serta air putih. Wah, Masya Allah, lengkap ya. Kita jadi lapar nih. Nina sangat menyukai masakan ibu. Selain enak, masakan ibu mengandung gizi yang seimbang. Dengan begitu, tubuh Nina dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Ya, Masya Allah ya. Siapa nih yang kangen sama masakan ibu ya? Masakan ibu itu, Masya Allah, dibuat oleh penuh cinta ya. Kemudian dengan cita rasa yang Masya Allah ya. Berbagai jenis apa bumbu-bumbu ya. Dan itu dibuat atas dasar rasa kasih sayang pada anak-anaknya. Nah, jadi anak-anakku sekalian berterima kasih ya sama ibu karena sudah memasakkan untuk kita. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, di sini ada pertanyaan apa makanan kesukaanmu ya? Mengapa kamu suka makanan tersebut? Coba dijawab ya. Nah, siapa yang sukanya makanan tempe ya atau atau ayam goreng ya atau gado-gado? Ya, Masya Allah dan semuanya itu ya makanan sehat ya. Tentunya yang kita harus menjadi makanan kesukaan itu harus makanan yang sehat ya. Kalau tidak sehat nanti kita malah jadi sakit ya. Seperti makan makanan yang fast food ya atau apa tuh yang makan cepat saji ya itu jangan dibiasakan ya nak. Banyakkanlah
perbanyaklah makanan sayur-sayuran, kemudian makanan yang dibuat oleh ibu. Nah, ya kita lihat lagi di sini ya. Nina mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Ayo ingat kembali zat gizi dalam makanan bergizi seimbang. Nah, di sini kita lihat ya, makanan dengan gizi seimbang kesukaanmu, ya. Kemudian alasan kamu menyukai makanan tersebut, zat gizi dalam makanan tersebut, manfaat mengonsumsi makanan bergizi seimbang, ya. Jadi ini di halaman 53, ya, kamu disuruh menulis nih makanan dengan gizi seimbang kesukaanmu, kemudian alasan kamu menyukai makanan tersebut itu apa, zat gizinya apa, ya, dalam makanan tersebut itu apa, kemudian manfaat mengonsumsi makanan bergizi seimbang itu apa. Oke. Nah, ayam goreng menu yang digemari Nina dan aneka hidangan laut digemari oleh Adi dan adik Nina. Meskipun mereka memiliki perbedaan makanan kesukaan, mereka tetap saling menghargai. Ya, betul ya. Jadi misalkan kita punya adik atau kakak yang memiliki kesukaan makanan berbeda dengan kita harus saling menghargai ya. Tidak boleh kita egois, harusnya ikutin kemauan kita terus. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi anak soleh ya, yaitu saling menghargai ya perbedaan. Oke, nah yang terakhir nih ya, Nina bersiap berangkat ke sekolah. Nina teringat bahwa pelajaran pertama di kelasnya adalah olahraga. Hari ini Nina akan memperhatikan gerakan berjalan dan melompat melewati rintangan. Olahraga ini akan memerlukan banyak tenaga. Agar tubuh tidak lemas, Nina makan sarapannya terlebih dahulu, yaitu roti dan susu. Pernahkah kamu bermain dengan gerakan berjalan dan melompat? Olahraga ini memerlukan kekuatan dan konsentrasi. Nah, bagaimana cara memperhatikannya? Ya, di halaman 55. Coba kita baca dulu. Nah, gurumu akan membentuk dua kelompok besar. Kelompok tersebut diberi nama kelompok A dan kelompok B. Sikap anggota kelompok berdiri berjajar ke samping dan berhadapan dengan kelompok lawan. Setiap kelompok mendengarkan aba-aba dari guru. Jika guru menyebutkan A, maka kelompok B harus melompat ke samping kanan 2 kali, dan kelompok A berjalan ke depan 2 kali. Yang keenam, jika guru menyebutkan B, maka kelompok A harus melompat ke samping kiri 2 kali, dan kelompok B berjalan ke belakang 2 kali. Nah, dengarkan aba-aba gurumu dengan cermat. Kelompok yang menang adalah kelompok yang paling banyak benar saat mendengarkan aba-aba guru. Nah, ini ya melatih ketangkasan kita, ya kefokusan kita dalam bermain, ya dalam melompat, ya. Nah, ini juga melatih otot-otot yang ada di dalam kaki kita ya. Oke ya, mungkin itu yang dapat Ustaz sampaikan ya. Hari ini alhamdulillah kita sudah sampai ke pembelajaran keempat. Nah, insya Allah besok ya kita adakan pembelajaran kelima dan enam ya saat di sekolah. Tapi untuk PH-nya kita undur di hari Jumat saja ya, insya Allah. Nah, untuk ini praktek olahraganya nanti dipraktekkan oleh Ustadz Nurmawan ya sebagai guru olahraganya. Ustadz hanya memberikan teori penjelasannya saja. Nah, baik ada anak-anakku sekalian, semoga materi hari ini bermanfaat ya. Dan terus semangat belajar di rumah, ya jaga kesehatannya, ya semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan ya. Dan Abi dan Umi di rumah diberikan kemudahan dalam mendampingi anak-anak di rumah ya, diberikan kesehatan juga. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh siap insyaallah Abu Bakar Ashidik. Labbaik, cerdas, kreatif, mandiri.